Masuk, tak kirim di grup, di forward aja ke temanmu ini. Wis buka Excel yuk. Udah buka? Mas Hazrul udah buka Excel? Ini loh paling gampang. Oke aku gini aja. Sebelah-sebelahan gini wis gampang. Wis gitu. Nah, oke aku langsung ya sambil soalnya data record juga. Jadi kalian masuk ke reportnya itu yang model explorernya itu di table sini. Kita mau ngambil masa bangunan. Masuk ke yang analysis result, structure output, other output items yang cari yang center of mass and rigidity. Center of mass, pusat massa dan kekakuan. Klik kanan show table. Oke, klik kanan show table. Yes ya. Ini aku tak urutin dulu. Descending tuh, ascending supaya apa? Nanti masuknya bisa enak. Ya ini di nek di Excelnya yang sudah saya kasih itu sudah urut kalau misalnya etap yang 18 minimal. Nah, di copy semuanya atau subnya juga sub itu. Tapi nek sub nanti mungkin nanti kudu menyesuaikan lagi ya. Coba apa hati-hati. Ini di copy. Nah, ini Pak di 01 mesh ini di mesh source kalian. Nah, ini di copy di yang ini story ini. Nah, wes itu. Copy aja. Di copy nah nanti di setting. Yang ini tuh beratnya ke sorry. Kemarin itu sudah saya setting soalnya. Jadi ini di setting kan panjang kalau di punya saya sampai berapa puluh lantai itu, berapa belas lantai. Nah, ini kalau misalnya lantai 4 ya dia meshnya mesh 4. Ini pusat massa X-nya yang XCM, pusat massa Y-nya YCM. Maksudnya X center mesh gitu. Center mesh. Itu. Ayo udah masukin? Sudah masukin? Sudah masukin Mas Yazrul? Kesulitan di mana? Lagi buka apa, Pi? Oke. Tak tunggu apa ditinggal? Tinggal aja ya. Oke ya. Oke. Setelah ini masuk di olah gempa ini, kita masukkan sik. Timbang itu aku tak lihat janjian ada yang sama kayak kamu. Sekalian lanjut gitu. Harusnya direkam ini OBS-nya biasanya karakter sih. Enggak direkam aku juga capek. Sampai ini bisa direkam. Oh, saya. Ini yang baru model saja siapa? Model saja belum belum lanjut ke Excel ya? Belum. Untuk bayarnya, default dulu kamu punya tantangannya pola ya. Jadi saya dari pola. Jadi apa? Jadi semua kamu sama pembedaannya. Kamu kita lanjutin yang sudah Excelnya dulu biar mereka jadi dulu. Oke. Masa bangunan wes ya. Masa bangunan wes lah. Sebetulnya selanjutnya itu partisipasi masa bangunan. Cuma nanti aja
ngecek ngecek mood strukturnya nanti aja. Tapi kalian masukin dulu partisipasi masa bangunnya. Kamu berapa ya? 100. Wis coba sampai 100. Kamu berapa? Partisip apa? Moodnya sampai berapa? Ya wis lah apa lah. Masukin ya ke moodnya. Wis mbok masukin ke mood semua. Ya, moodnya cara masukinnya modal information pakai modal participating mass ratios. Klik kanan show table. Rafin udah sampai ya? Udah ya? Aryo? Ya, situ dulu yuk. Jadi ini tuh penting, ini paling penting malah. Jadi sebelum kalian ngitung-ngitung, nek modalnya salah, bisa ditolak. Kalau misalnya itu, terutama sing bangunannya ndak kotak, kayak punya Amar tuh kan L itu. Sulit banget pasti masuk ke sini. Nanti kita bahas bahas SNI-nya nanti. Setelah selesai, kita bahas masalah kalian apa. Dan nanti baru ngerevisi. Emang harusnya ini tuh terpisah kok. Sebelum sebelum apa? Sebelum perkuliahan harusnya kalian udah selesai ini dulu. Nanti pas perkuliahan ngomongin SNI-nya, salah betulnya ngerevisi kalian. Harusnya kayak gini tuh sebelum kuliah. Nanti PBS gitu ya. Jadi setelah nanti ada perkuliahan matrikulasi untuk PBS. Jadi kalian buat modelnya pas bukan pas PBS, tapi pas buat denahnya bukan pas PBS biar nggak terlalu itu, biar nggak terlalu kasihan nanti pas PBS kalian mesti nggak ada waktu. Apalagi ada yang tugas akhir. Kayak di copy, wis toh kene, kita di copy ae semua ke mood ini. Wis, wis mbok copy. Dan model ini kalau yang model ini ya. Nah, tapi ini satu, sumbu X-nya satu, sumbu Y satu, jadi satu. Ini cukup ini tidak cukup. Nah, nanti kalau ini mau kopi dan dapat itu. Dan akhirnya syaratnya memang boleh gitu. Tapi lebih ya itu sedikit kayak misalnya sastra terus apa kayak misalnya nggak 100% masih ada pertanyaan kenapa nggak 100%? Apa namanya harus 90% itu efeknya mana yang lalu 90%. Memang boleh tapi ada yang buat oke wes itu ya. Nah mungkin kalau yang ini yang kamu kan mungkin ada UX UY belum tak tambahin R sigma sigma ini. Sudah, kau kayak ngopi sing anyar apa sing lawas? Kamu pakai yang saya kirim. Oh, yang dulu. Ya wis tak apa-apa. Ini kan ada yang diolah gempa, sheet olah gempa ini UX, UY sama RZ ya. Ha.
Nah, ini kerja. Nah, ini ujian spellnya. Mau satu, pada kedua, spin. Ujian kedua, banyak kedua, adanya berapa? Ini manual nih. Tanya, mode-nya mode satu, berarti kan ambil di mode satu, mode. Periodnya, periodmu mbok cek, periodmu kok gede banget wi. Ini. UX ambil di mode UX ini. UY ambil di UY. Nah, gitu seterusnya. Satu, dua, tiga, dan terakhir. Ya, coba. Modelnya kalau sing nganggur mau satu ini sampai berapa? Ya ini dulu lah. Tapi nanti dulu lah. Nanti dulu. Paling kalau maksudnya asli. Oh jadi waktu sebenarnya delapan dan itu delapan ya bisa itu bisa itu waktu terakhir yang 100%. Oh. Nah, 30 periodnya berapa? Periodnya periode 30 berarti 30. Jadi gitu ya. Ini penjelasannya. Ini nanti semua dapat. Ini tuh dari saya itu mau salah. UX dan UY-nya an salah satu ya saya mau cari. Ini yang dilihat UX di RCM yang dominasi UX yang seperti itu. Kalau UY-nya mau satu, UY apa? Ini masih ada seperti itu. Nah, jadi masalahnya berbeda. UY dalam hasilnya kalau ini orangnya yang ditunggu. Memang ada lagi. Terus nah, itu bersyukur itu ini masuk kalau menurut saya ini berapa itu penjelasannya ya.
Oh, alhamdulillah kerekam. Nah, makanya di sini sum UX, sum UY, sum UZ itu ini saya ini aja lah 100%. Tuh. Oke. Selanjutnya, ada udah masukin yang ini yang tadi yang partisipasi sudah oke. Kita ke koefisien gaya gempa. Ini saya nyelesain dulu yang teman-teman ya. Ini bisa ikut semua ini. Buka yang Excel-nya semuanya. Semuanya buka Excel-nya. Kita masukin koefisien gaya gempa. Gap E. Oke. Materialnya kita beton. Koefisien untuk batas periodenya ini sudah saya kasih. Ini berdasarkan nilai nilai apa? Nilai SD1. Nah, ini di SNI tabel segini dan lain sebagainya ya. Nanti saya jelaskan pas mungkin hampir terakhir. 1,7. Ketika kalian udah selesai, aku baru jelasin 1,7. Nah, parameter periode pendekatan CT ini 0,046. Ini kita karena Indonesia kan pakainya meter 0,0466. Kalau misalnya di sub etaps itu pakainya feet FT, yaitu ini yang di sini. Define kalian di load cases kan sorry. Kalau di load pattern kan ada ini ya, time period CT, nah ini pakai feet ya. Dan X 0,016 gitu. Nah, CT. CT-nya 0,046 dan parameter X-nya tuh 0,9. Oke. Nah, ini yang dirubah. Tinggi bangunannya berapa? Tinggi bangunan ikuti tinggi struktur ya. Kalau tinggi strukturku kan 15 meter. Nah, kalian tinggal masukin berapa ini. Silahkan dimasukkan di Excel-nya masing-masing. Nah, itu akan ketemu namanya TA. TA itu periode fundamental pendekatan. Artinya, periode ini tuh namanya periode periode yang disyaratkan oleh SNI itu harusnya gedungku tuh 0,533. Nah, kalau nggak ini kalau 0,533 itu eh kaku bahasanya tuh seperti ini. Kamu tuh harus punya kekakuan sehingga kalau digoyang gempa itu periode kita bergerak ini 0,5 saja, 0,533 second. Nah, tapi nggak bisa 0,533 mungkin terlalu kaku. Akhirnya kolomnya besar kan nggak disyaratkan. Ya sudah tak kasih maksimumnya. Maksimumnya, lah ini ada hitungan, ini ada itu hitungannya yaitu pakai koefisien untuk batas periode 0,9. Beda-beda dong, kue tambah dur, tambah tinggi kan? Ya mesti tambah lama. Nah, makanya aku lihat kamu sampai 2000 second nggak mungkin tau. Mesti itu balokmu no? Atau tahu dindingmu ada yang lepas gitu. Nggak nyambung. Engkau dicek aja kelihatan. Nah itu bagi yang sudah sering mesti bisa lihat. Oh, ora mungkin hasil kok ngene iki guys. Ngawur, mesti ono sing salah. Kamu yang salah, salah masukin gitu. Nah, oke, kita udah tahu ya 0,9 ya. Oke lah 0,9 syaratnya. Tapi kita coba dulu ya. Iki aku desainku itu berapa? Nah, oleh karena itu kita butuh etaps. Etaps itu ngeluarin kita periode itu segini. Periode yang mode pertama itu periode natural struktur kalian. Satu dan dua ya. Nah, periode pertama ini model saya bergerak ke arah X ya. X toh, UX-nya atau yang itu. Artinya periode X saya, periode natural gedung saya arah X itu 0,921. Periode natural saya arah Y, yang arah Y-nya apa pertama kali digetarkan di 0,841. Nah, itu. Periode natural struktur itu ada dua, arah X dan arah Y. Arah X-nya itu
itu ngikuti translasi arah X itu di periode berapa, translasi arah Y itu di periode berapa. Gitu. Ya. Jadi ini harus gampangnya kudu kalian kudu nganalisisnya di sini. Oh, kayak gitu. Jadi sederhana. Nah, ini nah periode hasil analisis arah X tadi berapa? Aku 0,921. Tinggal diambil aja. Arah Y 0,841. Kayak gini. Tinggal dimasukin aja. Gitu ya. Nah, silahkan dimasukin TC apa periodenya yang di situ ada berapa. Kan belum belum buat toh. Nah, tapi kan ada nilainya. Wis pakai itu dulu aja. Punya kalian pakai itu dulu aja biar belajar bareng. Oke ya. Nah, oke. Nah, implikasinya apa? Loh, TCX ku lebih besar dari Tmax toh. TCX ku, TX ku, periode natural strukturku hasil dari software, itu kan lebih besar dari syaratnya. Aku punya 0,921, syaratnya 0,96. Walah, gimana? Ya sudah, berarti periodemu ini karena tidak kalau terlalu besar, biasanya kalau di saya minta untuk merubah. Strukturnya harus ditambah supaya nanti mendekati T-max. Tapi kalau wis maksimal, ya strukturmu harus dipaksa untuk punya T-nya sebesar T-max. Implikasinya apa? Kalau tak besar jadi T-max, CS-nya membesar, akhirnya nanti gaya yang diterima besar, lebih besar. Nah, nanti akan implikasinya yang selanjutnya gaya setelah pembesaran. Kayak gitu. Jadi akhirnya strukturku dipaksa untuk mengikuti aturan. Kayak gitu. Implikasinya apa? Momenku jadi besar, geserku jadi besar gitu. Kalau terlalu kecil pasti nanti ada yang masalah gitu. Gitu. Jadi dipaksa. Nah, karena TX ku makanya di sini TX itu dipilih yang paling kecil yaitu T-max-nya. Nah, TY-nya karena lebih kecil dari T-max ya sudah boleh pakai 0,841 gitu. Ada pertanyaan? Aduh ya Allah, ya Allah. Nah, ini koefisien gaya gempa untuk nah, setelah periodenya sudah dipakai ini periode yang kita pakai. Nah, kita ke gaya geser seismik. Nah, CS ya. Ini sudah ada rumusnya. Saya bahas rumus nanti saja. Harusnya ini sudah diajari Pak Rusli. Saudara CS, ngitung CS kan darah. Pak Rusli sudah ya? Ah, hah? Gempa ekuivalen. Jadi nanti ketemu CS, batas CS ini koefisien respons seismik namanya. Faktor untuk koefisien seismik dengan batas atasnya CS max itu ada X ada Y. Kemarin kalian hanya satu CS max aja. Nah, kalau model struktur harus CS X dan CS Y karena modelnya kan tiga dimensi. Dia ada X dan Y. Kayak gitu. Ada batas bawah satu, CS min satu ada CS min dua. Ini persamaannya bisa dilihat di sini. Nah, kalian punya CS-nya sekian. Nah, aku pakai CS yang mana? Nah, ini diukur. Kalian punya CS 0,66, tapi CS max-nya 0,053 untuk arah X dan arah Y-nya 0,057. Nah, karena CS-nya 0,066, ya melebihi CS max toh. Sudah dipaksa pakai CS max. Makanya CS max arah X dan arah Y-nya berbeda. Aduh ya Allah. Kupengku ya Allah. Astagfirullahaladzim, Masya Allah.
Nah, gitu. W ini dapat dari mana? Kalian kan kemarin W kan ngitung ya. Lantai satu, lantai dua, lantai tiga, lantai empat. Heeh, kan? Nah, ini kita sudah punya di sini. W-nya satu, dua, ini per lantai ya. Jadi yang ini itu tambah-tambahan dari atas sampai lantai. Aslinya tuh lantai dasar tuh ada. Di cuma tuh kecil. Jadi kalau etaps itu ngitungnya tuh ya Allah. Nah, jadi wing kalian tuh sebetulnya hitung tuh dari sampai atas. Ini wing kalian. Wing di atas ya. Dari sini. Oke, eh dengan W segini kita masukin CS dikalikan dengan W. CS-nya itu ada CSX, ada CSY ya. Nah, CS yang X, yang VX itu CSX, CS yang X dikalikan dengan W, VY, CS, CSY dikalikan dengan W, kayak gitu. Nah, ini saya edit dulu. Oh, sudah ini. Nah, nah, ini sudah ngikutin. Ini ada, ini yang arah X, ini arah Y. Tuh. Nah, ini namanya F static. Aku lebih suka ini ya, yang dipakai yang per lantai daripada ini kan total. Nah, total mungkin nggak usah, biasanya nggak tak pakai. Saya pakai per lantai ini. Nah, ternyata ini rumusnya rumus-rumus itu ya, rumus-rumus adalah rumus-rumus biasa lah ini. WI dikalikan dengan HI. Nah, C-nya itu berdasarkan dengan eh, ikilah. Saya ada yang keliru ya. Hati. Nah, ini. Oke. Dan yuk, apa, udah sampai sini semua ya. Paling nggak pakai data yang lama nggak apa-apa. Paling nggak udah sampai sini dulu. Oke. Nah, setelah itu kita masuk hal yang paling sulit saja nih. Ini aku nggak tahu pertemuan ini apa pertemuan selanjutnya ya. Udah sampai mana yuk? Udah sampai mana? Udah sampai sini ya? Udah ya. Wis. Apa? Wis, aku tak ngurusi yang teman-temanmu dulu belum dulu. Oke. Nah, teman-teman yang belum kan masih zero ya.
Ini ya berarti masih masih sampai modelnya gini aja ya. Ya. Oke, kita ini ini kita masukin dulu. Nanti yang nggak ikut perkuliahan ini berarti kesempatannya lihat di YouTube saya yang tadi malam. Ya, YouTubeku berarti tak share dulu. Nah ini share. Ini bagi yang itu ya, bagi yang hari ini tidak hari ini dan kemarin tidak mengerjakan model struktur gedung masing-masing. Nah, ini saya jelaskan lagi, teman-teman. Oke, bebannya sudah apa? Platnya semua sudah masuk, baloknya sudah masuk, kolomnya sudah masuk ya. Sudah, cukup di situ. Nah, kalian ke ini dulu. Define diaphragms. Oh, sorry, sorry. Ini nama story-nya saya pakai mas story itu yang bawah lah. Ini disamakan semua aja. Yang bawah kita namain lantai dasar. Nah, ini. Yang bawah kita namain lantai dasar. Nah, lantai satu itu mulai yang lantai dua kalau biasa kalian. Lantai satu, dua, tiga, empat. Oke, kayak gitu. Biasanya tulisannya base, story satu, story 2, story 3. Lah, itu saya penamaanku dasarnya itu. Nah, itu enggak apa-apa. Andai kata kalian masih gitu, itu enggak usah dirubah. Enggak. Oke ya, lanjut. Lanjut ya. Oke. Lalu kalian ke define diaphragms. Ini kemarin lo ajari nggak? Sudah ajari, tapi yes. Boleh, boleh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Diaphragms itu terkait dengan titik-titik kolom, balok, alat gitu. Nah, diaphragmsnya kalian biasanya aku ya biasanya tinggal add new gitu di satu rigid, di satu untuk lantai satu, di dua untuk lantai dua. Kalau kalian lantainya 10 ya sampai di 10 gitu. Ini sengaja tak di lantai satu, di lantai dua, di lantai tiga, di lantai empat. Oke, oke ya. Saya lanjut, boleh? Oke. Lalu define lagi ke function response spectrum ini. Kita pakai yang SCE 016, SCE 716 ya. Add new. Nah, ini dimasukkan aja. Ini saya biasanya makanya RS RS itu response spectrum underscore kotanya terus misalnya. Lalu tanahnya, misalnya tanya SD atau SE, terserah dulu, terserah kalian SD, SC, SE-nya next time aja tak jelasin terpisah di apa konten aja itu. Aduh ya Allah. Nah, ini dimasukkan SS, S1 dan periodenya. Nah, SS, S1 dan periodenya. Lalu set kerasnya itu SD apa SE-nya atau SC-nya. SD sama SE biasa. Alhamdulillah ya Allah. Jam 10 ya. Kerasa. Nah, gitu. Nek, sudah ya? Kita masukin? Oke. Nah, oke.
Kita define measures. Measures ini measure satu dimodify. Nah, kalian hasilnya kayak gini, jadi kayak gajikan kayak gini. Specified load pattern. Nah, yang dead satu kasih yang live itu 0,3. Artinya ketika nanti gempa, bebannya itu ada beban matinya tetap dihitung satu, 100%. Yang beban hidupnya kita anggap, oh itu fungsional 30%. Yaitu pas gempa. 0,3. Oke, oke. Nah, ini yang sub masih sama sih. Lalu load pattern ya, define load pattern. Nah, load pattern ini ada dead, live, sudah ada harusnya. Nah, yang EX itu pakai yang seismic atau quake. Kalau eta seismic, kalau sub kelihatannya quake. Nah, pakai yang ASE 716 ada semuanya. Nah, di add new load dulu. Jadi diketik diketik dulu di sini EX seismic ASE 716 habis itu add new. Setelah di add new baru modify lateral load. Kalau yang sub itu pakainya X global direction. Nah, kalau yang etaps ini Y-nya dihilangin kan kita X dulu. Aduh ya Allah. Lalu CT-nya ikuti yang tadi 0,16 karena kita beton bertulang. Story range-nya dari atas ke bawah. Ini masukin sama seperti gedung kalian. R-nya ngikutin, omega ngikutin, CD yang ngikutin. Ini faktor keutamaannya ngikutin. Faktor keutamaan gedungnya 1,25 atau 1,5. Ya, kok udah oke. Nah, buat yang Y sama. Sama banget kecuali yang arahnya. Gitu. Oke. Nah, load pattern selesai, kita ke load case. Lanjut ke load case boleh? Oke. Load case ini kalian tulisannya mesti model dead live EX EY. Nah, ini saya sudah ngasih statiknya. Model ini untuk ngatur mode. Nah, ini maksimum number of modes-nya nanti yang saya ngomong tadi ada 38, kamu berapa? 99. Berapa? Heeh. Nah, itu ngaturnya di sini. Biasanya kalau kayak gitu toh, kamu atapmu apa itu? Enggak, apa dak. Atapnya itu dak full apa ada bolongnya? Nah, biasanya kalau aku atap itu, jujur ya, kalau atap itu biasanya misalnya ada bolongnya, aku nggak ngitung kayak kepaya. Heeh. Misalnya Romani itu kan atasnya kan bolong, banyak yang bolong. Nggak tak waktu modelin untuk gaya gempa, saya nggak tak hitung yang paling atas. Yang paling atas itu yang ya kayak lantai tiga ini, yang full dak. Kolom untuk atap nggak tak masukin model. Karena itu memberatkan di modenya. Modenya jadi panjang kayak gitu. Padahal cuma atap aja kayak gitu. Atau nanti biasanya tuh itu satu dua gayanya tuh jadi ndak paling besar di sini. Nah, harusnya paling besar kan di sini. Atas kan ada kecil nanti di atas lah. Di atas nanti butuh kekakuan dan sebenarnya. Padahal kita nggak atas tuh nggak full nggak kekakuannya kecil. Nah, nah ini banyak banyak ilmu desain sebetulnya pas PSTG ini. Nah itu. Nah kita ke EX-nya kita modify. Pak, saya kasih nama EX-nya itu static karena apa? Kita pakai linear static dan mesh source. Nah, loadnya ini kita kenapa disebut statik? Kita kan tadi ngitung statik kan pakai rumus-rumus ya. Nah, ini tuh sebetulnya rumus-rumus ini juga dia ngitung berdasarkan load pattern kalian. Load pattern kita masukin grafik ya? Enggak tuh. Angka saja tuh.
grafik kita masuknya di respon spektrum function. Nah, nanti ya, itulah kenapa disebut statik. Ini statik. Nah, statik, EY juga sama, tapi yang EY ya. Oke. Nah, ini kalian biasanya saya add copy of case yang EX misalnya. Add copy of case, ini EX-nya kasih namanya dinamik sebelum pembesaran. Ini ya jadikan ke respon spektrum. Nah, ini sudah masuk respon spektrum. Kalau yang itu juga yang sub juga sama respon spektrum, pilih yang CQC ya dan SRS. Nanti pas di add itu scale factornya biasanya nggak keluar. Kalau yang di sub harus dilihat kalian eh apa di kalian pakai mili apa pakai meter. Kalau kalau di etaps kalau settingannya SI, unitnya SI, itu unitnya namanya di sini. Acceleration translation, translasi dan rotasi. Acceleration translasi itu akselerasi untuk G, gaya gravitasi. Makanya nilainya sekian. Ini kalau tak buat meter, ya, kalian akan lihat angka yang lebih lebih apa? Lebih familiar sama kalian. Ini angka apa? Gravitasi, kan? Nah, akan lebih familiar kalau misalnya pakai meter. Tapi saya lebih suka pakai mili karena apa? Tetap ya karena terbiasa. Karena mungkin terbiasa. Kebiasaan pakai mili. Jadi kalau kalian masuknya pakai meter di subnya, ngitungnya 9,806 gitu. Ditulis gitu dulu. Nah, ya saling kayak gini. Segini. Kalian 9,806 ya. Ini dia kebetulan yang pertama. 9,806. Nah, ini scale factor itu harus rumusnya itu scale factor ya. G, G ini kan G dikalikan dengan faktor keutamaan apa bangunan itu importance factor I dibagi dengan R. I-nya berapa? Satu atau 1,5. Aku satu dibagi dengan R8. Dengan kalau EX pakainya load name-nya U1, kalau functionnya pakai yang fungsi respon signal gitu. Jadi, nah nanti ketika pembesaran itu yang diedit yang scale factor ini. Nah, pakai gitu. Oke, oke, selesai. EX, EY, dinamik sebelumnya. Kalau yang EY U2, EX U1 gitu. Saya boleh lanjut? Edit dulu aja wis. Aku tak ngerencet juga. Jangan dulu wis. Nah, nah ini apa intermezzo ya. Tadi kan saya kan di ini apa sambil cerita kalian sambil ngedit aja. Ini kan saya kan tadi kan UY-nya kan 0,5, RZ-nya ada 0,3 di di mode 2. Ini terjadi karena apa? Lantai 2-nya kosong ini, area sini. Kan kekakuan sini sama kekakuan sini akhirnya beda loh. Ini ditahan dengan balok. Sini ditahan dengan balok, sini tidak ditahan balok. Jadi sini lebih lemah untuk lantai satunya. Nah, akhirnya menyebabkan itu mesti ada rotasi karena ada kolom panjangnya gitu. Jadi Alvin habis ini kamu tapi tahu Vin? Ya, itu bagus. Engko di konten akeh sing nonton. Buat konten aja, buat konten lebih baik kalian buat konten.
Karena kita sudah define load cases, oke aja. Nah, kita ke plan view lantai satu atau yang misalnya yang etaps tuh kelihatannya X, Y, X, Y, X, Y, X, Y. Yang X, Y, lantainya berapa gitu. Lantai satu, lantai dua, lantai berapa gitu. Nah, X, Y. Ini kita mau ngesain diafragma. Assign, join, diaphragms. Yang join, jangan lupa yang shell. Nah, shell juga diaphragms. Ini santai di apa? Nek di itu juga nggak diajari, di Undip nggak diajari gini. Yang ngajari kasaksnya. Nah ini dipilih. Ya kita mulai ngesain diafragma ya. Ini dipilih semua lantai satu. Karena lantai satu yang dipilih D satu play. Termasuk yang selnya juga di satu. Atasnya klik lagi. Lantai dua dari dua semuanya. Nah, dilakukan sampai lantai atas. Oke, oke, selesai. Dan, nah setelah ini baru kalian run. Dah ya, dah. Asal diafragma dulu lah. Asal diafragma dulu lah. Asal diafragma dulu ya. Setelah itu langsung di run dulu ya. Habis ini selesai. Oh tak sambil zoom ya. Wah, jenenge insinyurnya apik. Agus Taufik Mulyono. Wah, Mulyono. Oke. Nah, dadiran semua? Dadiran semua? Nah, oke, kalau diran ini coba F6 ya. Show deform shape. Nah, coba kalian lihat mode satu kalian. Mode satu. Nah, translasi gak? Ya mau mesti ngawur soalnya turutmu ki 2000 ana sing kuwi mesti ana sing ucul baloke. Ah, betul. Balok atau itunya ada yang ucul. Alvin nggone piye? Hah? Oke, translasi. Bagus ya. Mas Hazrul, hah? Asiran. Mas ini belum. Sam, tunggu sebentar. Di sini apa sampai sini dulu. Setelah ini langsung lihat ini ya. Apa untuk masukin mood-moodnya itu setelah ini apa live YouTube aja. Tak kasih aja nanti kalian. Tak upload ke sini aja. Ini udah selesai sih. Ini tak stop aja. Ya, nanti yang nambahin